Memahami konsep hukum perbatasan dalam konteks nasional dan juga internasional. Sebelum memasuki dalam materi kami, izinkan saya terlebih dahulu untuk melatar belakangi apa yang menjadi materi kami. Yang pertama, hukum perbatasan mengatur batas wilayah dan hubungan antar negara yang menjadi dasar kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara. Berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, negara harus punya penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan juga kemampuan berhubungan dengan negara lain. Bagi Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, pemahaman hukum perbatasan sangat penting untuk menjaga kedaulatan, mencegah sengketa, dan juga melindungi hak serta keutuhan NKRI. Menurut Malcolm M. Shaw, perbatasan negara adalah garis imajiner yang memisahkan negara yang satu dengan negara lainnya, baik itu di darat, laut, maupun udara. Wilayah ini mencakup zona perbatasan dan zona bebas bea, sehingga berperan penting dalam hubungan internasional dan hubungan urusan domestik, maupun aspek geografis dan politik. Menurut pendapat para ahli geografi, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier. Frontier dikenal juga dengan istilah foreland atau borderland, sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi negara sebagai suatu unit politik. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda, meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbedaan antara keduanya juga disimpulkan oleh Christoph, bahwa frontier berorientasi keluar, sedangkan boundary lebih berorientasi ke dalam. Berkaitan dengan dua negara yang saling berbatasan, frontier memungkinkan terjadinya saling keterpaduan dan saling mempengaruhi berbagai aspek antar dua negara yang berbatasan atau bertetangga. Sementara boundary merupakan zona transisi antara kehidupan dan lingkungan yang berbeda, yang mencerminkan kekuatan yang berlawanan dari negara yang berbatasan. Sehingga wilayah perbatasan merupakan suatu kesatuan dari konsep geografis dan politik, atau suatu kesatuan dari frontier dan boundary. Perbatasan secara umum adalah garis demarkasi yang membatasi dua negara berdaulat, atau lebih dikenal dengan starter border. Starter border adalah negara baru yang mana sudah dikenal pada zaman modern pada abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara adalah ruang geografis yang membatasi sebuah negara yang mana sudah ada yang diperbutkan dengan cara pertempuran untuk memperluas wilayah-wilayah dan batas-batas antar negara. Konsep perbatasan dalam hukum internasional adalah garis imajiner yang memisahkan dua kedaulatan, di wilayah kedaulatan dua negara atau lebih seperti di darat, air maupun udara yang harus dilalui melalui perjanjian internasional. Konsep ini mendasar karena menjadi penentu batas kekuasaan negara yang eksklusif dan digunakan untuk menegakkan hak serta kewajiban antar negara. Adapun mekanisme penetapan dan pengaturan seperti melalui perjanjian internasional dan kesepakatan bersama serta penyelesaian sengketa. Dan adapun hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi lintas batas. Dengan demikian, hukum internasional tidak dapat dipisahkan oleh negara manapun. Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi jika berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal dalam bentuk supremasi dari lembaga pemerintah dan secara eksternal dalam bentuk supremasi sebagai subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, penetapan suatu negara ataupun perbatasan suatu negara, baik itu darat, udara maupun laut, itu ditentukan melalui dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dan hal tersebut juga mengenai penetapan suatu batas negara, itu ada regulasi ataupun aturan-aturan yang mengatur. Salah satunya adalah Konvensi 1982 ataupun Piagam PBB. Dalam hukum internasional, prinsip penetapan perbatasan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum penetapan perbatasan negara, terdapat dua landasan hukum internasional, yaitu United Nations Charter atau Piagam PBB dan Treaty of Amity dan juga Cooperation in Southeast Asia. Kemudian yang kedua, prinsip khusus dalam penetapan perbatasan.
Contohnya dalam penetapan batas darat. Nah, dalam penetapan batas tersebut, terdapat beberapa teori terkait dengan penetapannya. Yang pertama, iuti possidentis juris, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa negara yang merdeka mewarisi wilayah jajahannya. Jadi, dalam menetapkan suatu batas wilayah negara itu berdasarkan historisnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip efektivitas atau teori efektivitas. Menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu batas wilayah negara itu berdasarkan pengelolaannya. Jadi keaktifan yang menjadi parameter untuk menentukan suatu batas wilayah negara. Secara singkatnya mengenai penetapan perbatasan dalam hukum internasional dibagi menjadi beberapa, yaitu perbatasan darat, laut, dan udara. Hal tersebut ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral atau trilateral serta berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum internasional yang didasarkan atas kesepakatan dan perjanjian yang bersifat tertulis, apapun nama perjanjiannya, serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Piagam PBB, contohnya UNCLOS 1982 yang mengatur tentang laut. Wilayah perbatasan dalam konsep hukum nasional bertujuan untuk mensejahterakan warga negara. Hal ini sejalan dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan konseptual diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perbatasan dalam konsep hukum nasional dapat dibedakan menjadi 3 wilayah. Yang pertama, perbatasan wilayah laut Indonesia, yang kedua, perbatasan wilayah darat Indonesia, dan yang ketiga, perbatasan wilayah udara Indonesia. Berdasarkan hukum nasional, wilayah perbatasan Indonesia dibedakan menjadi 3 bagian utama, masing-masing dengan definisi, dasar hukum, karakteristik, dan tantangan penegakan hukumnya. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep hukum perbatasan ini sangat penting bagi integritas dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah perbatasan darat Indonesia bertumpu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Adapun isu-isu klasik yang sering muncul di perbatasan darat Indonesia yang meliputi pelanggaran wilayah perbatasan akibat banyaknya pintu masuk ilegal, yang kedua sengketa patok perbatasan, yang ketiga pencurian sumber daya alam, yang keempat perdagangan ilegal dan penyelundupan, yang kelima ancaman terorisme. Baik, masuk pada wilayah perbatasan laut Indonesia. Adapun aspek penting wilayah laut Indonesia, yang pertama, Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Hak Lalu Lintas Damai Kendaraan Asing, 4. Pengumuman Pemerintah tentang Landasan Kontinen Indonesia. Masuk pada wilayah perbatasan udara Indonesia. Menurut Prof. Atip Latiful Hayat LLM PhD mengatakan bahwa wilayah udara di Indonesia merupakan kekayaan nasional. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, katakan bahwa wilayah udara diperuntukkan bagi kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, sosial budaya, lingkungan udara, serta pertahanan dan keamanan negara. Adapun kedaulatan negara di ruang udara melahirkan 3 kewenangan, yaitu memanfaatkan, mengontrol, dan mengatur. Oke teman-teman, dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, bahwasannya kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep hukum perbatasan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kali ini kita dalam konteks hukum internasional, bahwasanya ada 2 prinsip yang diatur dalam hal ini, yaitu ada prinsip umum dan juga prinsip khusus. Prinsip ini digunakan untuk berdirinya wilayah perbatasan baik itu darat, laut, ataupun udara itu sendiri. Lalu dalam regulasi internasional juga ada yang mengatur tentang Konvensi 1982 dan juga Piagam PBB. Yang mana tujuan dari baik dari prinsip serta regulasi adalah untuk memberikan kepastian dan juga perdamaian antar negara. Lalu, dalam konteks hukum nasional, wilayah perbatasan sendiri diatur dalam Undang-Undang 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang mana ketiga undang-undang ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah negaranya. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki dasar untuk mengeklaim wilayah-wilayah yang ada di negara tersebut. Solusinya apa? Berikutnya kita masuk ke ranah solusi, yaitu oleh karena itu pengelolaan perbatasan harus dilakukan secara terpadu, namun harus tetap memperhatikan yang namanya aspek keamanan dan juga aspek kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar wilayah perbatasan. Agar apa? Agar wilayah perbatasan menjadi cermin dan juga garda terdepan dalam kedaulatan dan kemakmuran negara Republik Indonesia. Terima kasih.